Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim ulama yang kami muliakan, kepada seluruh pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial Dharma Putra yang kami hormati, juga para dewan guru, ibu guru, bapak guru, seluruhnya yang kami hormati pula. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Yang ketiga, kami di sini diberi amanah oleh Yayasan Pendidikan untuk memberikan mau'izah atau nasihat kepada seluruh dewan guru, umumnya kepada seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Sosial Dharma Putra dan staf-stafnya dan seluruh dewan guru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menyatakan bahwa berpuasa itu sebenarnya bukanlah syariat baru, atau istilahnya bukan syariat jadidah, tapi syariat qadimah. Bukan syariat baru, tapi syariat yang sudah terdahulu. Umat-umat sebelum Nabi juga melakukan puasa. Contoh, Nabi Daud dan umatnya itu juga melakukan puasa. Makanya orang Jawa itu, mbah-mbah sian itu senangnya berpuasa. Puasanya katanya puasa Daud. Puasa Daud itu ya puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa.
sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Jadi gang sedino. Jadi mereka juga berpuasa. Cuman prakteknya itu berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau kita ini puasanya kan sebulan penuh atau 29 hari atau bisa 30 hari. Ini berarti dengan praktek yang berbeda. Namun memang diperintahkan mereka juga diperintahkan. Nabi Musa itu juga begitu. Juga diperintah puasa. Cuman dalam praktek takjilul fitrinya itu yang berbeda. Di dalam masalah mokel maksudnya maghrib, kalau kita sebagai umatnya Nabi dianjurkan ketika berbuka untuk menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah maghrib ya segeralah berbuka. Tapi kalau umatnya Nabi Musa, kalau berbuka itu malam. Jadi kadang jam 10 malam, jam 11 malam. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad. Ini dari ayat ini jelas-jelas menyatakan begitu. Jadi memang kewajiban berpuasa itu tidak hanya. Nah, terus kemudian hubungan apa dengan la'allakum tattaqun? Jadi dengan berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ada korelasi apa? Antara perintah berpuasa kok kemudian menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat kalau kita mendapatkan sebuah dalil atau membaca Al-Quran, niku perintah para wali niku kan kenapa awake. Kita itu disuruh untuk angen-angen maknane. Mulane termasuk tombo ati iku 5 sak wernane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Kita disuruh mengangen-angen maknanya. Sakniki ngeten. Sekarang begini. Orang itu biasanya kalau bermaksiat, istilahnya itu melakukan kemungkaran, biasanya itu kan mesti perutnya itu kenyang. Biasanya perutnya kenyang. Orang ingin membunuh orang lain, itu kalau perutnya lapar juga nggak berangkat, Pak. Biasanya orang itu kalau lapar nggak ingin membunuh itu. Perutnya kalau sudah kenyang baru ingin berangkat membunuh. Kemudian orang yang berzina, orang berangkat ke perzinahan. Kalau perutnya lapar, dia tidak akan berangkat, nggak bernafsu. Perutnya saja lapar, Orang menggosip juga sama. Dia tidak akan enjoy menggosip kalau perutnya itu lapar. Nah, ternyata ujung-ujungnya urusan perut, orang akan tergoda dengan nafsu. Keinginan nafsu itu berangkatnya dari urusan perut. Nah, akhirnya begini, ini kita membicarakan sifat manusia, nafsu manusia. Sehingga orang itu kalau ingin kenyang, ingin perutnya terisi. Bayangan manusia itu inginnya makan enak, tidur enak, berkendara enak. Artinya inginnya makan yang enak-enak, rumah mewah, sepeda motor, mobil yang enak. Artinya apa? Dia pasti akan mencari kedudukan. Yang ingin menjadi, misalnya Pak Guru, ingin berusaha bagaimana menjadi Pak Guru. Yang ingin menjadi pejabat, biasanya berusaha bagaimana ingin menjadi pejabat.
Setelah nafsunya terpenuhi, yang namanya nafsu itu pasti berkembang. Wong niku biasane rumangsa kurang terus. Karepe niku mung mangan. Tapi setelah itu akan berkembang, keinginannya macam-macam. Nah, setelah dia terpenuhi semua, ini yang seringkali membawa kemandorotan, membawa bahaya kepada orang lain. Sehingga dia akan menjadi berubah. Ketika miskin, ketika belum punya, dia kalau ngomong biasa-biasa saja. Dari segi berpakaian juga biasa-biasa. Tapi ketika sudah kaya, ekonominya sudah naik, dia akan berbicaranya akan sombong, tingkahnya akan sombong kalau tidak disertai dengan ilmu agama yang baik. Akhirnya apa? Muncul heboh, muncul ramai, terjadi pembunuhan dan macam-macam. Itu berangkatnya urusan. Nah, untuk itu syariat Allah mensyariatkan kepada umatnya, kepada manusia untuk melakukan berpuasa. Jadi akhirnya diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan supaya kita akhirnya bisa menahan diri, belajar selama 1 bulan, menahan diri bagaimana tidak menuruti, tidak selalu menuruti hawa nafsu, terutama orang kaya. Kalau dia perutnya lapar, dia akan mengingat, beginikah rasanya orang-orang yang miskin, sehingga dia akan ingat dengan orang-orang yang miskin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, puasa Ramadan itu luar biasa mulianya. Puasa Ramadan itu luar biasa mulianya. Sabdanya Kanjeng Nabi atau hadisnya Kanjeng Nabi berbunyi bahwa kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha au ila sab'imi'atin dhifr. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali oleh Allah. Maksudnya dicatat, dikalikan 10. Atau bisa sampai 700 kali. Jadi bisa digandakan 10 atau bisa digandakan sampai 700 kali. Ini coba kalau kita puasa sehari Ramadan, itu sama dengan melakukan puasa 10 hari. Catatannya kalau membaca tasbih 1 kali berarti kali 10 kali catatannya. Ayat membaca Quran 1 ayat sama dengan 10 kali membaca ayat. Setiap kebaikan dicatat seperti itu. Nah, kemudian kecuali puasa Ramadan fa innahu li illa siyama fa innahu li. Kecuali puasa Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan itu hanya milik saya. Hanya milik saya dan sayalah nanti yang akan membalas. Maksudnya apa? Coba kita berpikir bahwa ketika kita sholat, pasti keluarga akan tahu. Misalnya sampean wudhu kamar mandi, anaknya tahu sampean wudhu. Ketika membaca Quran, apalagi di speaker, semua akan mendengar tentang ibadah kamu, yaitu membaca Al-Quran. Apa misalnya yang lain apa? Zakat, apalagi zakat. Orang yang diberi zakat juga akan tahu bahwa kamu zakat. Berarti
tidak sama dengan berpuasa. Puasa itu siapa yang tahu? Misalnya banyak orang itu sahur, ikut sahur. Terus siangnya keluar kemana, makan di mana juga tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tetangga, keluarga, masyarakatnya juga tidak tahu karena dia makan di tempat yang jauh. Atau misalnya ingin ngopi. Biasanya kalau ngopi di warung dekatnya tahu siapa saja. Tapi kalau berpuasa, misalnya dia ngopi di tempat yang jauh, siapa yang tahu? Nah, inilah yang dinamakan bahwa puasa dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa itu milik saya, miliknya Allah. Maksudnya miliknya Allah. Maka sayalah nanti yang akan membalas. Maka sayalah nanti yang akan membalas. Berarti karena tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain yang memang masih bisa kemungkinan besar. Kadang-kadang orang sholat sunnah pendilem kali masyarakati dan uang ahli ibadah. Itu berarti tujuannya juga untuk orang lain juga. Tapi kalau berpuasa murni karena Allah, maka Allah lah nanti yang akan membalas sendiri. Nah, ini saya akan mengutip sebuah hadis yang dinyatakan tentang keistimewaan puasa. Hadis Nabi mengatakan, fa idza man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu dan dosa-dosa yang nanti akan terjadi. Ini keistimewaan puasa Ramadan. Yang gelem nglakoni poso sedina mawon niku wis diampuni. Bahasanya ini dosa, tapi yang dosa kecil, bukan dosa besar, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, selama dia tidak bertobat, tidak menyesali apa yang ia telah berbuat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dosa yang terkait dengan hakul adam, hak manusia, hubungan manusia, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah selama dia tidak meminta maaf kepada sesamanya. Makanya diteruskan ketika hari raya. Selama berpuasa kita menghilangkan, kita akan dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah, dan setelah itu hak-hak kepada manusia kita minta maaf di waktu hari raya. Ini yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Contohnya yang ngerasani, maidu, tiang, kemer, itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosanya zina, dosanya judi, minum minuman keras, itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia mau bertobat. Nah, kemudian ada hadis lagi yang menyatakan fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir. Maka barang siapa yang berpuasa, maka dosa-dosa dia sampai tahun berikutnya, dosa-dosa kecil, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in mata qabla Ramadan akhir ja'a yaumul qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Dan apabila sebelum tiba Ramadan
sebelum tiba Ramadan dia kok meninggal, diambil nyawanya oleh Allah, maka dia mati dalam keadaan tidak punya dosa. Maksudnya ya dosa-dosa kecil itu akan dihapus oleh Allah. Jadi seakan-akan dia sudah tidak punya dosa-dosa kecil, nggak punya dosa. Nah, ini luar biasa. Karena kita itu kalau dosa besar, biasanya manusia itu kalau dosa besar, biasanya kan jarang-jarang orang itu berbuat dosa besar, membunuh. Biasanya ya jarang-jarang. Kalau sudah di penjara ya kapok. Zina itu juga jarang-jarang, karena zina itu juga kan ya biayanya banyak. Orang akan jarang melakukan. Dosa besar itu pasti akan mahal harganya. Dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, bener dosanya kecil, tapi kan kita setiap hari akan selalu melakukan. Orang ngomong maidu wong karena terbiasa maidu sehingga tidak terasa, padahal ini dosa. Kemudian orang ngerasani, gampang-gampang ngerasani, titik-titik ngerasani. Ini juga mudah, ini dosa kecil. Pamer, memamerkan hartanya, memamerkan ibadahnya. Mau membaca Quran kalau di speaker, kalau nggak di speaker nggak mau baca. Ini juga dosa kecil. Nah, dosa-dosa yang biasa kita lakukan itu dengan berpuasa Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang paling berat diampuni itu dosa yang terkait dengan hakul adami, hak manusia, dosa dengan hubungan dengan manusia yang lain. Misalnya punya hutang tidak segera dibayar, padahal sudah janji, ini harus dibayar. Selama belum membayar berarti dosanya masih berjalan terus. Kemudian apa? Mencelakai orang lain. Ini juga hakul adami, tidak akan terhapus dosanya sebelum dia meminta maaf. Kenapa? Dosa manusia dengan dosa kepada Allah itu kok lebih mudah diampuni oleh Allah. Misalnya zina, tobat itu sudah selesai urusan, berarti dia sudah terhapus dosanya. Tapi kalau mencuri, kemudian apalah yang menyakiti, yang melukai orang lain, kalau belum minta maaf belum diampuni, istighfar saja nggak cukup. Karena begini, karena hubungan kita dengan Allah hubungan dengan manusia, terkait dengan manusia, itu didasarkan pada kemurahan. Makanya Allah itu sifatnya apa? Namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu zatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, selalu berbelas kasih kepada manusia. Bukti ini belas kasihnya Allah apa? Kita seringkali bermaksiat, tapi setiap hari kita juga tetap diberi rezeki. Kita diberi pekerjaan, belalak dibutuh ning kali tiang, belalak nompo akhirnya itu. Misalnya hanya dapat sehingga bisa dijadikan maisha. Itu bukti bahwa walaupun kita sering bermaksiat tapi Allah tetap, itu namanya rahmat. Makanya ketika kita minta maaf kepada Allah itu lebih mudah diampuni. Allah innallaha ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha berbelas kasih. Tapi kalau manusia biasanya sulit. Makanya manusia itu hubungan dengan manusia itu didasarkan pada hal yang sulit. Biasanya manusia itu mboten gampang ngapura, mboten gampang nyepuro. Makanya kita harus minta maaf. Makanya kita dosanya bisa terhapus kecuali dengan minta maaf. Oleh karena itu marilah dengan adanya puasa Ramadan ini, disyariatkannya Ramadan, kita introspeksi diri, kita berintrospeksi diri. Kita bisa menambah amal kita, bisa menambah amal kita yang memang kita belum tentu untuk tahun depan kita diberi kita masih diberi umur panjang oleh Allah.
Tentunya dengan Ramadan ini kita penuhi dengan ibadah. Kita menyadari seluruh kesalahan-kesalahan kita. Kita minta maaf pada Allah. Insya Allah, kalaupun kita diberi umur yang tidak panjang misalnya, tapi kita sudah tidak punya dosa lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.